Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 5 Februari 2025. Sehubungan dengan pernyataan beta pada tanggal 26 Januari 2025 berlalu, maka pada kesempatan ini beta ingin kembali melanjutkannya. Dan itulah menyangkut makar dan separatis. Kata makar dan separatis yang dimaksudkan pada pasal 96 sampai dengan 110 dari KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, ya, tahun 1958 yang disahkan melalui Dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 di Jakarta. Saudara-saudara, kata makar dan separatis yang dimasukkan dalam KUHP ini sungguh-sungguh tidak benar, tidak jujur, dan tidak adil. Kalau sudah tidak benar, tidak jujur, dan tidak adil, bagaimana mau dimasukkan dalam ketentuan hukum? Kalau dasar hukumnya sudah tidak benar, tidak jujur, dan tidak adil, bagaimana hukum itu bisa disebut sebagai hukum? Ya, itu benar-benar hukum kaotis, hukum kriminal, hukum kacau balau, hukum sembrono, ya. Terlebih lagi kalau dibilang sebagai hukum negara, itu terlalu kacau balau, itu terlalu bohong, terlalu bodoh, ya. Kenapa kalian semua sebagai pemerintah Indonesia, para cendekiawan Indonesia selama ini tidak menyelidiki itu KUHP dengan sebaik-baiknya dan Undang-Undang 45 itu dengan sebaik-baiknya? Karena dua buku itu penuh dengan tipu daya dan kebohongan yang sangat luar biasa. Tidak ada kebenaran satu pun dalamnya. Undang-Undang Dasar 45, KUHP 58 yang asalnya dari Dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959, tidak ada kebenaran sedikit pun dalamnya. Karena itu menyangkut negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar RI dan NKRI. Ingatlah bahwa pada sejak proklamasi saja, walaupun itu tidak benar, tidak sah, bahkan ilegal, dengan membicara proklamasi saja, kata Indonesia tidak berhubungan dengan RI dan NKRI. Kata Indonesia berhubungan dengan bangsa Indonesia. Sementara bangsa Indonesia tidak pernah ada di atas muka bumi ini. Dan Indonesia pun tidak pernah ada di atas muka bumi ini. Tidak ada satu manusia, nenek moyang kita tidak pernah ada dalam Indonesia. Ya, pemerintah Belanda datang di Maluku, belum ada Indonesia, tidak pernah ada Indonesia. Itu bangsa Maluku, tapi tidak pernah ada Indonesia. Lalu kapankah adanya Indonesia? Lalu kapankah adanya Indonesia? Setelah itu, proklamasi Indonesia pun salah. Karena ada dua hal penting yang tidak dilakukan oleh Soekarno, yaitu satu, tidak membuat referendum kepada bangsa-bangsa yang berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda untuk memintakan pendapat mereka untuk tetap berada pada Hindia Belanda atau menjadi warga Indonesia. Soekarno tidak membuat referendum untuk itu. Kemudian, Soekarno tidak pernah mendapat mandat dari bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekarang, dirubah menjadi Republik Indonesia dan NKRI. Itu gila atau tidak? Ini permainan orang gila atau bukan? Ini kriminal semua nih. Berbicara mengenai Indonesia maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, itu artinya berbicara tentang konsep sejuta kejahatan. Berbicara mengenai Indonesia berarti berbicara mengenai konsep sejuta kejahatan. Tidak ada kebaikan sedikit pun dalamnya. Kejahatan. Sampai dengan hari ini, pagar yang dibuat di lautan Jakarta sana, Cengkareng dan segala macam itu salah satu bukti, itulah buktinya.
kejahatan di mana-mana, penipuan di mana-mana. Rampok di Papua, rampok di Maluku, rampok di Sumatera, rampok di Kalimantan. Oh, rakyat tidak bicara. IKN itu milik Kalimantan, rakyat tidak bicara. Sekarang dengan hanya pagar 40 km dari bambu-bambu di Jawa, di Jakarta, Laut Jakarta. Semua ngamuk, hancur kanan kiri. Ya. Lihat ini. Bukti dari Indonesia. Indonesia alias RI dan NKRI itu adalah bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, jenis negara dan merusak negara. Indonesia alias RI dan NKRI itu adalah bukti dari negara 3 dimensi, yaitu diakui, dibubarkan, dipalsukan. Diakui berdasarkan 9 perjanjian penting internasional, dibubarkan berdasarkan 14 jenis kejahatan Soekarno, dan dibubarkan sesuka maunya. Habis. Mau bicara Indonesia apa lagi? Selama ini kita semua ditipu dan dibohongi dan dibodohi oleh para cendekiawan Jawa dan Jakarta yang terus menggebu-gebu membicarakan Indonesia negara merdeka dan berdaulat. 0,0,0 dan seterusnya 0 sampai dunia ini kiamat. Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat. Tipu dan bohong semuanya. Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar adalah negara tidak benar, bahkan palsu, ilegal, dan angkosional serta skandal kelautan atau negara double standar. Karena pada tanggal 27 Desember adalah tanggal yang luar biasa di mana Indonesia diakui secara internasional sebagai bangsa dan negara merdeka dan berdaulat mutlak dalam bentuk negara Federasi Republik Indonesia yang terdiri dari 7 negara bagian dan 9 daerah otonomi. Luar biasa sah dan benar dan tidak bisa lagi diganggu-gugat. 50 hari setelah itu Soekarno membubarkannya. Soekarno melikuidasi Indonesia itu, likuidasi, bubar Indonesia itu, hancur semuanya. Soekarno melikuidasi Indonesia, membubarkan Indonesia. Soekarno tidak salah. Lalu makar separatis itu ditempatkan untuk siapa? Yang membuat kesalahan pertama di atas muka bumi tentang Indonesia itu Soekarno. Yang membuat kesalahan pertama atas Indonesia di atas muka bumi ini itulah Soekarno. Dia yang membubarkan Indonesia, merusak Indonesia. Dia yang mencetuskan Indonesia, dia memproklamirkan Indonesia, dia bermaksud untuk menjadikan Indonesia. Setelah diakui, dia bubarkan. Kalau bicara apa? Berhenti dari berbicara mengenai tahun 45, berhenti berbicara mengenai perang Belanda, berhenti dari bicara tentang perjapaan, berhenti. Itu omong kosong semuanya. Itu tipu daya semuanya. Sekarang berbicara mengenai Indonesia. Indonesia apa? Indonesia mana? Kalau itu Indonesia adalah RI dan NKRI, maka itu adalah Indonesia palsu, ilegal, dan angkosional serta skandal kelautan atau negara double standar. Untuk itu baik Maluku, baik Papua, baik Aceh, baik Sumatera, baik Kalimantan, baik Sulawesi, baik Bali, baik Timur, tidak bisa disebut sebagai Indonesia. Orang Jawa juga tidak boleh dibilang Indonesia karena Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Kalau Maluku dibubarkan oleh Sumokil, oke, kan habis. Dan dia orang Maluku. Demikian halnya juga dengan Indonesia. Indonesia telah dibubarkan oleh Soekarno. Maka semua orang Jawa bukan lagi Indonesia. Jangankan Maluku, jangankan Papua, jangankan Sumatera, jangankan Kalimantan. Orang Jawa sendiri bukan Indonesia. Karena Soekarno sudah bubarkan Indonesia. Lalu bicara Indonesia apa lagi? Di atas muka bumi ini hanya ada satu saja Indonesia benar. Dan itulah Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS. Sesuai dengan hasil-hasil kompres Bija Bundar dan rancangan konstitusi RIS 1949. Untuk itu, kalau ada Indonesia yang lain dari Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS, maka itu adalah Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Makar dan separatis mengajak kita untuk kembali menyelidiki, dan mengoreksi kebenaran sejarah. Bahwa kenapa sampai adanya makar dan separatis.
Dan bagaimana sampai kata makar separatis dituliskan 9 tahun kemudian setelah segalanya sudah terjadi. Ya. Dan menempatkan yang sudah terjadi itu sebagai makar separatis. Itu kurang ajar atau tidak? Itu bohong atau tidak? Itu penipu atau tidak? Itu permainan kriminal atau tidak? Makanya beta sudah bilang bahwa Indonesia itu adalah konsep sejuta kejahatan. Itu bukan negara merdeka dan berdaulat, melainkan itu adalah konsep sejuta kejahatan yang dalamnya terdapat Pancasila. Makar terhadap separatis terhadap Republik Indonesia. Makar dan separatis serta pemberontak terhadap pemerintah yang sah. Itu kan kurang ajar. Kalian belajar di mana? Kalian dapat ilmu itu dari mana? Kalian dapat akal jahat itu dari mana? Akal semodel itu hasilnya dari setan. Kalian tidak pernah menemukan kebenaran kalau berbicara mengenai Indonesia. Tidak ada kebenaran kalau berbicara tentang Indonesia. Selain dari tipu, bohong, omong kosong, ya, kejahatan yang selama ini menjadi modal utama kalian. Bagaimana kalian bisa bilang Maluku itu makar separatis? Bagaimana kalian bilang Papua itu makar separatis? Sementara Indonesia sendiri sudah tidak ada. Indonesia yang sekarang ini benar-benar itu Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan. Atau negara double standar. Karena yang mempunyai standar sudah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta. Dan terus berlanjut sampai tanggal 21 April 1950 negara Indonesia Timur dibubarkan. Untuk itu, kalau kalian menuduh kami sebagai makar terhadap Indonesia dan pemerintah Indonesia, maka mau atau tidak mau dari Prabowo, sebenarnya dari Soekarno, sebenarnya sudah harusnya Soekarno, tapi pada waktu itu kesempatan buat orang Maluku membicarakan kebenaran tidak dapat. Nah sekarang ini kesempatannya. Maka melalui kesempatan ini, beta selaku pemimpin tertinggi Badan Pertahanan Kelautan Republik Maluku Selatan menegaskan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini kepada Presiden Prabowo Subianto, untuk melakukan tes DNA bahwa Prabowo Subianto benar-benar adalah orang Indonesia atau bukan. Setelah itu semua anggota kabinetnya yang terdiri dari 50 orang, kemudian semua anggota parlemen di sini di Jakarta, ya, DPR dan MPR, semua harus tes DNA. Setelah itu semua orang Maluku harus tes DNA bahwa mereka itu orang Indonesia atau tidak. Dan kalau sampai mereka itu orang Indonesia berarti kata makar separatis dapat diberlakukan. Tapi kalau mereka bukan orang Indonesia, Indonesia harus dibubarkan. Makar separatis menuntut adanya tes DNA kepada semua anggota pemerintah Indonesia di Jakarta sampai kepada pedesaan. Ini untuk kedua kali beta umumkan. Sebagaimana 2 kali Soekarno mengumumkan perang terhadap Republik Maluku Selatan, terhadap bangsa Maluku, yakni pada tanggal 15 Oktober 1945, pengumuman perang terhadap Netherlands, Indo-Europeanen, ya, dan Ambonesian. Itu pertama. Dan kedua, pada tanggal 5 Januari 1955, Soekarno dan pemerintahnya, entah pemerintah apa tidak tahu juga, mengeluarkan pengumuman perang terhadap teritorial integritas Republik Maluku Selatan. 2 kali. Dan sekarang beta juga untuk kedua kalinya. Dan akan saya terus menuntut. Kata makar separatis menuntut adanya tes DNA kepada semua anggota pemerintah Indonesia. Tidak terkecuali. Kepada para ahli hukum, profesor, doktor di bidang hukum dan bidang sejarah, harus semuanya tes DNA. Bahwa mereka itu bangsa Indonesia atau bukan. Ya. Sekarang harus buktikan. Semua orang Maluku harus tes DNA bahwa mereka itu orang bangsa Indonesia atau bukan. Semua orang Jawa harus tes DNA bahwa mereka itu bangsa Indonesia atau bukan. Supaya ketahuan bahwa segala tipu daya dan kebohongan dan segala aturan yang dibuat selama ini betul-betul adalah tipu dan bohong semuanya, kurang ajar semuanya. Seenak saya disalahi orang Maluku, seenak saya disalahi orang Papua,
KKB dan segala macam. Sementara Indonesia dengan segala aturan dan segala pemerintahnya adalah ilegal, unkonstitusional, ya, kriminal, bahkan semuanya sedang berada dalam melaksanakan dan menjalankan sistem sejuta kejahatan karena Indonesia itu. Indonesia adalah konsep sejuta kejahatan. Ya. Beta sudah bikin semuanya kelar. Dan beta sudah tulis. Bukan saya bikin tapi tulis. Ya. Beta sudah tulis semuanya. Indonesia benar-benar adalah konsep sejuta kejahatan. Satu, proklamasi. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno pada tanggal 16 dan 17 Agustus 45 benar-benar tidak sah, bahkan ilegal oleh karena dua hal, yaitu A. Soekarno tidak membuat referendum kepada bangsa-bangsa yang ada di bawah jajahan pemerintahan Belanda untuk tetap di bawah Belanda atau mengikuti Indonesia. B. Soekarno dan Hatta tidak pernah mendapatkan mandat dari bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45 di Jakarta. Lalu apa jadi? Lalu bicara apa? Sah atau tidak? Ilegal. Itu konsep kejahatan yang sudah beta simpulkan menjadi 10 hal penting. 2. Penyerahan kemerdekaan. Penyerahan kemerdekaan pada tanggal 27 Desember 1949 kepada Negara Federasi Republik Indonesia, bukan RI dan NKRI. Nah, sekarang dibilang RI dan NKRI, itu kejahatan atau tidak? Penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 49 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta. Bukan saja Amsterdam, Belanda, tapi juga Jakarta. Ditandatangani, sah semuanya. Penandatanganan penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 49. Bukan 17 Agustus 45. Sekali-kali tidak. Dan barang siapa mengatakan bahwa 17 Agustus 45 adalah hari kemerdekaan Indonesia, orang itu penipu, pembohong, bodoh. Berkelakuan busuk, kotor, jiwa kotor, rusak. Untuk itu kalau mati, mampus masuk neraka. Penipu, pembohong. Ya. Proklamasi penyerahan kedaulatan. Ketiga, likuidasi. Ya. Penyerahan kedaulatan bagus sekali. Pada tanggal 17 Desember 49 Soekarno dilantik menjadi Presiden Negara Republik Indonesia Serikat. Di bawah Al-Quran dia berjanji dan bersumpah dia akan menjadi presiden untuk membela tanah air negara Federasi Republik Indonesia. Ketiga, likuidasi. Setelah penyerahan kedaulatan habis, 50 hari setelah itu, yakni pada tanggal 15 Februari 1950, Soekarno bubarkan semuanya. Indonesia tidak ada lagi. Indonesia sudah dibubarkan. Lalu bicara Indonesia apa lagi? Indonesia sudah dibubarkan. Lalu bicara Indonesia apa lagi? Sekarang persoalannya duduk di pembubaran. Bukan proklamasi. Bukan dekret. Bukan Undang-Undang 45. Bukan KUHP 58. Sudah dibubarkan. Mau bicara apa? Bicara bubar. Untuk itu, tidak mengherankan kalau apa yang beta jelaskan ini ialah bahwa Indonesia adalah konsep sejuta kejahatan. Dan telah beta simpulkan menjadi 10 bahagian kecil supaya mudah dimengerti. Jadi yang ketiga, likuidasi. Sudah habis, Indonesia sudah habis. Mau bicara apa lagi? Dan selama ini kalian bicara mengenai 45 dan begini. Nah, semua kalian, profesor, doktor, ahli hukum sejarah Indonesia ngawur semuanya. Tidak tipu-tipu dan bohong-bohong. Ya, karena tidak tahu. Coba sekarang berhadapan di forum internasional, lalu cerita seperti ini, bagaimana jadinya?
Ya. Sudah begitu bilang bahwa Bapak Anies itu bicara menurut pendapatnya sendiri, kemudian tidak sesuai dengan konsensus akademis. Betapa bodohnya engkau, hai manusia. Engkau manusia atau bukan? Berulang kali beta katakan, beta tidak pernah bicara tipu dan bohong dengan mulutku ini, tidak. Untuk itu kalau engkau mencoba menentang apa yang beta bicarakan, beta punya mulut yang benar ini, engkau akan binasa dengan hidupmu. Engkau presiden, engkau general, engkau siapa saja. Kalau coba-coba menentang apa yang beta katakan, banjir menimpa kau. Ya, cilaka besar akan menjadi bahagianmu. Percaya atau tidak, nanti lihat saja. Liquidasi 17 Agustus yang palsu dan ilegal kalian bangga-banggakan. Sementara likuidasi yang merupakan sasaran utama dari Soekarno. Intisari dari segala perjuangan Soekarno dari Sumpah Pemuda katanya. Saya nggak tahu itu pemuda betul atau tidak. Ngawur di mana ngomong, saya tidak menjadi soal. Ya, itu mula perjuangannya. Sumpah Pemuda. Ya, sampai dengan penyerahan kedaulatan. Begitu banyak orang mati seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Ansar Gonggong, berperang mati dan begini dan begitu segala macam ceritanya. Percuma semuanya. Akhirnya pada tanggal 27 Desember bendera Belanda diturunkan di Istana Merdeka dan bendera merah putih dinaikkan. Begitu indahnya, rakyat punya senang waktu itu. Itu sejarah. 50 hari setelah itu sudah Soekarno bubarkan semuanya. Lalu disalahkan semua orang. Dia yang bersalah. Itu kurang ajar atau tidak? Ini tindakan biadab atau tidak? Akhirnya orang lain dicilakakan, orang lain dihukum, orang lain dibunuh. Ini gara-gara Soekarno punya buatan. Nah sekarang ini di mana? Neraka. 4. 9 tahun setelah dia bubar ke Indonesia, dia keluarkan dekret. Yang bisa mengeluarkan dekret itu cuma hanya raja atau presiden. Soekarno keluarkan dekret. Statusnya apa? Dia itu kriminal. Dia itu manusia durjana, lalim. Dia bukan presiden. Dan dia sudah bubar ke Indonesia. Dia sudah bersumpah di bawah Al-Quran, dia mengatakan dia akan jadi presiden buat membela negara ini. Setelah itu 50 hari setelah penyerahan kedaulatan dia bubarkan. Habis semuanya. Konstituante dibubarkan, segala jadi dibubarkan, udah semuanya dibubarkan, hancur lebur semuanya. 9 tahun dia keluarin dekret, dan dekret itu seperti salah RMS. Itu kurang ajar atau tidak? Soekarno tidak salah. Proklamasi kemerdekaan RMS sesuai dengan mukadimah dikatakan bahwa adalah hak segala bangsa. Adalah hak segala bangsa untuk kemerdekaannya. Kenapa Soekarno salahkan? Dia bubar Indonesia tidak salah. Proklamasi kemerdekaan bangsa Muluk itu benar dan sah dan tidak bisa digugat dan tidak bisa dibilang salah karena itu kebenaran. Kenapa dibilang oleh Soekarno salah sementara dia punya kesalahan disembunyikan? Mari kita berhadapan di pengadilan internasional lalu kita bicarakan ini soal. Kalau kalian tidak ditendang keluar dengan membawa kemaluan besar di badan, sangat memalukan kalian. 5. Ya, setelah dekret keluar, dia tidak tahu apa akibatnya. Puluhan tahun kemudian, apa jadi? Petisi. Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia dan KUH. Komite Kehormatan Belanda, kalau tidak salah itu. Mereka rame-rame membuat petisi kepada pemerintah Belanda untuk memintakan pengakuannya terhadap Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 45. Ditolak. Ya. Republik Indonesia merdeka tanggal 45 di mana? Proklamasinya tidak menyebut republik. Proklamasinya menyebut kami bangsa Indonesia. Sekalipun salah, tapi kata-kata itu paling penting. Tapi kalau katamu sudah salah, ya salah. Jangan ganti, jangan rombak. Konsekuensi. Ya. Jadi 5 petisi. Petisi ialah meminta pengakuan. Berarti Indonesia yang ada sekarang ini itu Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan dan tidak dapat dibenarkan.
Indonesia benar-benar adalah negara double standar. Untuk itu kepada Presiden Prabowo Subianto dan semua anggota kabinetnya, sadarlah dan ingatlah bahwa selama ini tipu daya dan kebohongan yang kalian sembunyikan, yang kalian sengaja menggunakan kekerasan untuk menutupi semua itu, sekarang tidak bisa lagi, akan dibuka semuanya. Ya, makar separatisme menuntut adanya tes DNA untuk semua anggota pemerintah Indonesia. 6. Pancasila. Indonesia termasuk dalam rumusan konsep Pancasila. 5 kesalahan. Dari 5 kesalahan ini, hancur leburlah seluruh Indonesia. Ada 5 Pancasila. Itu tunggu, nanti dibicarakan. Jadi 6 Pancasila. 7 penyalahgunaan hukum dan aturan atau resolusi PBB. Segalanya langgar. Segala aturan hukum, aturan resolusi PBB dilanggar, ditipu semuanya, dibohongi semuanya. Bayangkan, coba pikirkan, Presiden Prabowo Subianto dan semua anggota pemerintah Indonesia, coba pikir. Kalau kalian begitu gesit, kalau kalian begitu semangat untuk membicarakan resolusi PBB 2504 untuk menjadikan Papua sebagai bagian dari Indonesia, coba kalian bayangkan, kalian begitu hebat membelanya. Padahal segala yang menyangkut Indonesia itu palsu semuanya. Ya. Nah, kalau andai kata itu resolusi itu yang kalian maksudkan, sekarang pertanyaannya, Indonesia yang mana yang kalian maksudkan? Kalau resolusi itu keluar kepada RI dan negara, maka palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kelewatan. Itu negara tidak benar. Indonesia alias RI dan NKRI itu adalah negara tidak benar. Negara palsu, ilegal, dan unconstitutional, serta skandal kelewatan. Untuk itu resolusi PBB harus dikembalikan dan tidak dapat disahkan. Indonesia tidak punya hak. Indonesia tidak punya hak kemerdekaan dan tidak punya kedaulatan. Karena Indonesia bukan wilayah, Indonesia bukan bangsa. Ya, ingat ini. Indonesia harus memenuhi persyaratan Konvensi Montevideo. Kalau tidak bisa. Jawa bisa, Maluku bisa, Papua bisa, semuanya bisa. Hanya satu yang tidak bisa, yaitu Indonesia. Dari mana katanya Indonesia itu? Apa itu Indonesia dan dari mana katanya Indonesia itu dan kepada siapa Indonesia itu dimaksudkan? Coba jelaskan. Jawa memenuhi persyaratan Konvensi Montevideo. Maluku memenuhi persyaratan Konvensi Montevideo. Papua memenuhi persyaratan Konvensi Montevideo. Tapi Indonesia sama sekali tidak bisa. Karena pertama-tama harus tahu, apa itu Indonesia? Apa itu Indonesia? Dan dari mana katanya Indonesia itu? Serta kepada siapakah Indonesia itu dimaksudkan? Ya. Kepada siapakah Indonesia itu dimaksudkan? Bisa jawab? Itu ada tuntutan dari Konvensi Montevideo. 8. Berapa banyak orang disalahkan, dipenjarakan, bahkan dibunuh oleh karena Indonesia? Berapa banyak orang disalahkan, dihukum, dibunuh, dituduh, segala macam dengan tipu daya dan segala macam karena Indonesia. Sementara Indonesia sendiri tidak punya apa-apa. Indonesia itu negara 0,0, negara palsu, negara ilegal, negara unconstitutional, negara skandal kedaulatan. Berbicara mengenai Indonesia berarti berbicara mengenai sejuta kejahatan. Dan itulah skandal kedaulatan. Tidak punya kedaulatan, tidak punya kemerdekaan. Lalu bicara apa? Itu 8. 9. Benarkah Soekarno itu identitasnya Indonesia ataukah Jawa? Benarkah Soekarno itu identitasnya Indonesia atau ke Jawa? Coba buktikan. Tidak ada satu orang di dunia ini yang punya identitas, yang punya DNA Indonesia. Ya. Soekarno itu Jawa. Prabowo Jokowi itu Jawa.
Soeharto itu Jawa, 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 Jawa. Habibie itu Makassar, 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 Makassar. Ya. Wahid itu Jawa, 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 Jawa. Megawati itu Jawa, 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 Jawa. Prabowo Jawa dan Sulawesi, Manado. Tapi tidak ada Indonesia. Jangan paksa orang untuk jadi Indonesia. Jangan paksa orang untuk jadi Indonesia. Jangan paksa orang untuk akui Indonesia. Karena itu adalah negara palsu, ilegal, angkosional, serta skandal kedaulatan. Berhenti dengan berbicara tentang 45, berbicara mengenai segala macam tidak ada gunanya. Sekarang kita harus berbicara mengenai tahun 50. Indonesia hanya ada di tahun 49 dan 50. Ya. Selain tahun 1950, Indonesia sudah tidak ada lagi. Dan itulah standar pembicaraan tentang Indonesia. Anda harus dan beta harus berbicara mengenai Indonesia mulai dari tahun 1949 dan seterusnya. Di luar itu tidak boleh bicara. Ya. Indonesia tidak memiliki apapun sehubungan dengan apapun dan apapun. Kalau itu di luar 9 perjanjian penting internasional. Dan kalau sampai melangkah meninggalkan 9 perjanjian penting internasional, maka terjerumuslah kalian semua ke dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia negara palsu, ilegal, dan angkosional serta skandal kedaulatan, dan pemerintahnya adalah pengkhianat PBB. Lihat, yang 9, benarkah Soekarno itu identitasnya Indonesia atau ke Jawa? Harus ada tes DNA. Harus ada tes DNA. 10, dapatkah bangsa Maluku, Jawa, Papua, Sumatera, Bali, Timur, Kalimantan, Sulawesi disebut Indonesia? Tes DNA. Semuanya harus tes DNA untuk membuktikan bahwa mereka itu bangsa Indonesia atau tidak. Jangan si anak saja mengatakan makar separatis. Kepada siapa kita makar separatis? Terhadap siapa kita makar separatis? Terhadap Indonesia, Indonesia mana? Indonesia ada 2 macam Indonesia. Dan itulah Indonesia yang benar dan Indonesia yang tidak benar. Indonesia yang benar itulah yang pernah mendapatkan pengakuan dan persetujuan oleh pemerintah kerajaan Belanda dan UNSI sebagai bangsa negara merdeka dan berdaulat, dan itulah negara Federasi Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta. Indonesia tidak benar, itulah yang tidak pernah mendapatkan pengakuan dan keputusan dari pemerintah kerajaan Belanda dan UNSI sebagai bangsa dan negara selain dari menggunakan 14 jenis kejahatan Soekarno dan ditambah lagi dengan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang kemudian disimpulkan menjadi GBHN dan apabila bernegara untuk RI dan NKRI yang adalah negara palsu, ilegal, dan angkosional serta skandal kedaulatan. Lalu bicara apa sekarang? Untuk itu, melalui kesempatan ini, beta mengingatkan kepada Presiden Prabowo Subianto, ingatlah dan sadarlah bahwa sebagaimana kalian rampok hak kemerdekaan dan kelautan bangsa Maluku untuk masuk dalam negara palsu dan ilegal, sekarang juga beta tuntut untuk dikembalikan. Harus kembalikan. Untuk itu, kepada Gubernur, Kapolda, Pangdam 16 Patimura, semua anggota DPRD di Karapanjang Ambon, dan semua mahasiswa di Universitas Patimura, UKIM dan IAIN dan lain-lain. Sadarlah dan sadarlah bahwa apa yang beta omong ini tidak pernah satu pun salah. Semuanya benar. Dan beta mampu untuk menghadapi siapapun yang kalau mau berbicara tentang Indonesia. Ya. Karena apa? Karena 74 sampai bahkan 75 tahun sekarang ini, kita semua sudah ditipu dengan permainan politik busuk dan kotor dari Jawa dan Jakarta yang mengatakan bahwa NKRI negara merdeka. Tipu, bohong semuanya, kurang ajar semuanya. Profesor-profesor ngawur di seluruh Indonesia. Profesor-profesor bodoh bila berbicara mengenai Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Mahfud MD. Dikatakan bahwa semua bangsa di dunia ini mendapat kemerdekaan sebagai hadiah dari penjajahnya. Hanya Indonesia tidak. Ya mereka mendapat, oleh karena itu hak mereka. Ya. Hanya Indonesia tidak. Indonesia mengusir penjajah dan merebut kedaulatan. Hei Mahfud, otakmu di mana? Sekolahmu di mana? Indonesia sendiri tidak ada. Bagaimana mau rebut kemerdekaan dan mengusir penjajah dan merebut kemerdekaan? Otakmu di mana? Hei Mahfud, otakmu di mana? Jangan tipu rakyat. Bodoh kau. Ya.
Akibat dari pembicaraan kalian kurang ajar itu menyusahkan semua orang. Ingat ini kata. Kenapa beta katakan orang? Karena dengan katamu itu bisa merusak semua orang. Kapan Indonesia merdeka? Kapan Indonesia merdeka? Coba Anda sebagai seorang ahli profesor, seorang ahli hukum. Coba Anda jelaskan kapan Indonesia merdeka? Kapan? Bisa? Tipu, bohong. Omong kosong semuanya. Dan inilah waktunya beta menuntut semua anggota pemerintah Indonesia. Semua termasuk Mahfud MD. Harus tes DNA. Untuk membuktikan bahwa dia orang Indonesia atau Jawa. Bahkan Madura. Jangan tipu. Ya. Dan kalau sampai tidak ada Indonesia, Indonesia harus dibubarkan. Karena sudah dibubarkan. Dan harus dibubarkan untuk kedua kalinya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Soekarno untuk kedua kalinya terhadap Republik Maluku Selatan. Demikianlah pernyataan beta hari ini. Untuk mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa makar separatis menuntut untuk adanya tes DNA untuk semua anggota pemerintah Indonesia. Dari Jakarta sampai kepada kepala-kepala desa, semua negeri semua harus tes bahwa mereka itu punya DNA Indonesia atau bukan. Semua orang Jawa harus tes DNA bahwa dia itu Indonesia atau orang Jawa. Ya. Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Yogyakarta harus tes DNA bahwa dia itu Indonesia atau Jawa. Demikianlah pernyataan beta hari ini. Agar menjadi maklum bagi semua yang menyebutkan dirinya Indonesia dan pemerintah Indonesia. Dari Jakarta sampai ke daerah-daerah yang disebut gubernur, bupati, ya, Kapolda, Pangdam, dan segala macam. Ingat ini. Status kalian harus dites bahwa kalian itu Indonesia atau tidak. Dan kalau tidak, angkat kaki dari Maluku keluar. Kalau tidak, angkat kaki dari Papua keluar. Ya. Dan inilah konsekuensi dari makar dan separatis. Demikianlah pernyataan beta hari ini. Dari beta, Bung Anies Wiranusa, pemimpin tertinggi Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan. Dan terimalah salam kebangsaan kami. Mena Muria. God bless RMS.